Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Muntoyib Alzen dengan nomor NIM 17021084040 dari kelas 7B. Nah, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan dan mendeskripsikan tentang HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, jadi HOTS ini adalah sesuatu yang wajib ada pada kurikulum 2007, kurikulum K13 maaf, atau kurikulum 2013. Karena dalam HOTS ini pembelajaran bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mampu berpikir kritis, lalu berpikir kreatif dan berpikir inovatif, dan serta mampu menyesuaikan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, jadi dalam dunia pendidikan ini, perkembangan pendidikan pada hakikatnya ini untuk menumbuhkan jiwa kritis yang ada pada siswa ataupun nanti menjadi mahasiswa. Jadi tujuan dari metode pembelajaran HOTS ini adalah mendorong para peserta didik agar mereka mampu berpikir kritis, karena dengan berpikir kritis maka usaha mereka untuk berkembang, usaha mereka untuk terus belajar itu akan semakin meningkat. Jadi itu juga akan membantu para pengajar untuk lebih bisa menyatukan antara siswa dan materi yang ingin disampaikan. Nah, itu, dan ini ada beberapa deskripsi, bagan maksud saya di sini ada kompetensi dasar, kognitif dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan ya. Jadi pada dasarnya, dasar dari HOTS ini adalah dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan digabung dengan ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Ini sudah kita pahami bersama pada semester sebelumnya. Nah, dari dua dasar ini akan menyatukan sebuah bermuara dari dua dasar tadi akan bertemu sungguhnya pada proses berpikir atau C1 sampai dengan C6, yaitu menentukan proses berpikir pada KD bersangkutan sesuai dengan ranah kognitif Bloom. Jadi atas dasar Permendikbud dan ranah kognitif tadi akan menemukan sebuah sumbu yang dinamakan dengan proses berpikir. Nah, dalam proses berpikir ini akan ada KKUKD. Jadi dari dasar itu tadi akan ada proses berpikir atau proses belajar dari peserta didik. Apabila proses itu tadi lancar atau sukses, maka dia akan masuk ke proses berikutnya. Jadi dari C1, C2, C3, jika itu berkembang akan lanjut ke C4 sampai C6. Tapi andaikan tidak sampai pada tujuan yang diharapkan, jadi misalkan dari C1, C2 dan C3 itu mengalami kendala, maka dia akan ada tahap yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu padanan kompetensi dasar. Jadi jika pada pemberian materi itu peserta didik kurang mampu untuk mengembangkan C1 sampai C3-nya, maka akan dialihkan dulu oleh pengajarnya untuk mencarikan padanan kompetensi dasar. Jadi akan dicarikan sesuatu yang nilainya serupa namun lebih mudah dipahami. Kenapa? Kalau jika peserta didik itu belum mampu menguasai C1 sampai C3 dengan tepat, maka yang akan terjadi ketika mereka dinaikkan kepada C4 sampai C6, mereka akan kesulitan, mereka akan menghadapi kendala dan tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan atau dengan peserta didik yang lain. Maka jika ada kendala seperti itu, solusi yang harus dilakukan adalah memberikan padanan kompetensi dasar terlebih dahulu. Jadi para pengajar harus mampu mencarikan stimulasi atau obat untuk bisa membuat peserta didik ini kembali memahami dan masuk ke dalam arus yang sesuai dengan peserta didik yang lain. Nah, itu nanti jika mereka saat diberikan padanan kompetensi dasar sudah menguasai, maka mereka akan masuk pada C4 dan seterusnya. Nah, jika C4 dan seterusnya itu mengalami kesuksesan atau dalam artian mereka mampu berpikir kritis dan lain-lain tadi, maka mereka akan diarahkan untuk melakukan pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi yang sudah dibentuk tadi akan dikembangkan lagi sehingga mereka akan benar-benar menjadi bulat ya. Mereka akan menerima materi dan mengaplikasikannya dengan bulat. Nah, kalaupun tidak teman-teman, maka akan melakukan pengembangan menuju kompetensi dasar. Jadi
ketika C4 dan C6 itu masih terhambat, ini tidak bisa langsung diajak untuk langsung mengembangkan apa yang telah dia miliki, tapi harus ada pengembangan menuju dulu. Jadi kita tarik mundur sedikit dulu, kita ulang-ulang lagi, kita beri perhatian khusus agar mereka bisa langsung bisa kembali kepada arusnya dan mencapai pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Nah, apa sih pengembangan indikator pencapaian kompetensi itu sendiri? Nah, ada item-item, ada 4 item yang tersaji dalam bagian ini. Yang pertama adalah mengembangkan materi pembelajaran. Nah, ini berpikir kritis sama artinya dengan membuat pertanyaan sendiri dalam hatinya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu sendiri, maka peserta didik akan semakin terpacu untuk membuat kalimat-kalimat baru, mengolah-olah kalimat-kalimat baru, sehingga apa yang disampaikan oleh para pengajar itu akan dikembangkan oleh peserta didik. Dalam artian mereka akan mengembangkan materi pembelajaran. Jadi ketika para pengajar memberikan 60 bait, maka peserta didik akan mengolahnya, menerjemahkannya dengan caranya sendiri, dan bisa mempelebarnya menjadi 120% atau 120 atau 120 yang lain. Jadi mereka akan mampu mengembangkan. Nah, itu kuncinya adalah berpikir kritis, karena jika peserta didik tidak berpikir kritis, yang terjadi mereka akan terhambat dan menghambat diri dan tidak melakukan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, mendesain kegiatan pembelajaran. Jadi ketika mereka bisa mengembangkan, maka artinya mereka akan mampu untuk mendesain, menjadikannya lebih kreatif, lebih baik, dan lebih mudah difahami untuk dia ataupun teman-teman yang satu selera dengan dia. Yang ketiga adalah mengembangkan bahan ajar. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa jika mereka mampu menafsirkannya dengan caranya sendiri, mengembangkan, maka mereka juga pasti akan mampu mengembangkan bahan ajar. Jadi ada akulturasi antara metode yang diberikan oleh pengajar dan cara dia, habit dia akan diakulturasikan. Jadi membuat sebuah bahan ajar yang baru dan lebih fresh, dan mungkin itu akan lebih mampu dikonsumsi oleh peserta didik yang lain. Yang terakhir adalah merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi kemampuan dia membuat bahan ajar, otomatis itu juga akan mengembangkan kemampuan dia untuk melaksanakan penilaian hasil. Jadi harus ada evaluasi dalam setiap suatu bahan ajar atau suatu soal-soal yang dia buat sendiri. Nah, itu adalah capaian atau target dari C1 sampai C6 apabila mereka lancar, dan ujungnya akan ada di situ. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf akhirul kalam di menit yang ke-7 menit 8 menit ya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.